akan ajak analisis ya. Nah, kemarin kan Anda sudah ada judul-judul. Nah, ini pertanyaannya bagaimana profil kemampuan beradaptasi siswa dalam pembelajaran matematika secara daring. Nah, berarti paling tidak Anda punya pertanyaan penelitian ini kan Anda bisa membuat metodenya kan. Metode. Ingat, metode itu terdiri dari apa? Metode penelitian itu. Nah, saya ingatkan lagi, metode diharapkan mencakup minimal 3 unsur pokok, yaitu partisipan dan konteksnya, ya, kemudian instrumen dan prosedur pengumpulan data, kemudian cara analisisnya, minimal 3 pokok ini. Nah, Pak, kalau misalkan ditambahi desain metodenya apakah boleh? Boleh. Tetapi urgensinya itu digunakan, itu dipikirkan ya. Kalau hanya misalkan survei itu ya nggak harus dijelasin secara detail. Tetapi misalkan Anda tadi kan disebutkan longitudinal, dia sudah sebutkan di judul studi longitudinal terhadap terhadap mahasiswa perguruan tinggi. Artinya dia sudah menyebutkan bahwa ini itu pakai longitudinal survei. Survei longitudinal itu silahkan cari di internet banyak ya. Nah, jadi apa itu studi longitudinal? Ya, survei yang dilakukan berkali-kali. Misal nih Anda semester 1 disurvei. Ya. Kemudian semester 3 disurvei lagi. Semester terakhir disurvei lagi, itu longitudinal. Ada lagi yang namanya survei cross-seksional. Ya. Survei cross-seksional itu Anda disurvei hanya satu kali. Tetapi surveinya itu bisa sebulan misalkan. Anda ngambil data sebulan, tapi hanya sekali dalam satu subjek gitu. Jadi subjek itu mengisi sekali saja. Beda dengan longitudinal. Longitudinal itu bisa berkali-kali. Nah, tetapi si penulis ini tadi itu enggak nuliskan di ininya, di artikel. Karena mereka merasa bahwa itu udah ini. Nah, jadi dijelaskan siapa partisipannya ya, sampelnya ya. Kemudian berapa jumlahnya, siapa sampel itu. Dia bilang bahwa ini dari Single Higher Education Institution in West Midlands UK. Jadi ini itu di salah satu perguruan tinggi lah di UK gitu. 67%-nya itu adalah yang the first just complete degree, jadi mungkin semester pertama kali ya. Nah, jadi ada yang dari psikologi, kemudian ada psikologi kriminologi, sport psikologi dan segala macam lah ya. Ini dijelaskan secara detail siapa partisipan itu. Misalkan Anda ngambil judul tadi, saya ambil contoh tadi, bagaimana kemampuan beradaptasi siswa matematika secara daring. Berarti ini judulnya apa ya? Belum ya? Nah, ini kan ngambil siswanya di mana? Di Bantul kan? Ya, di Bantul. Siswanya itu kelas berapa? Nah, kemudian rentang umurnya berapa? Nah, itu juga perlu di ini. Kemudian laki-lakinya berapa? Ya, perempuan berapa? Gitu kan? Nah, itu ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian mengukurnya gimana? Nah, adaptability-nya itu diukur pakai apa? Makanya kemarin Pak Sauri saya tanya, Anda mau meneliti kejenuhan. Gimana cara Anda mengukur kejenuhan mahasiswa? Itu pertanyaan penting karena instrumen itu adalah pertanyaan apa? Case ya, kunci utama untuk meneliti. Ya. Nah, bagaimana mengukur? Nah, ini kan adaptability, ada behavior engagement tadi ya. Jadi keterlibatan itu diukur pakai apa? Nah, kalau di sini mengatakan saya menggunakan scale adaptability dari Martin. Perhatikan Bapak Ibu. Sekelas peneliti luar negeri, dia mengadaptasi penelitian
orang lain yang sudah mengembangkan instrumen. Nah, kalau kita S1 kadang-kadang itu udah ngembangin sendiri, nulis instrumennya itu sendiri, kemudian diuji coba sendiri. Wah, kayak S3 ya. Padahal itu sebenarnya ranahnya S3 ya. Ya. Jadi saran saya kalau menggunakan instrumen Anda adopsi saja ya, atau adaptasi. Anda harus membedakan ya, adopsi atau adaptasi. Kalau adopsi itu pure 100% tidak ada yang diubah. Kenapa tidak diubah? Karena sama persis, sampelnya sama persis, sama-sama SD misalkan, sama-sama matematika, misalkan sama-sama pembelajaran daring, misalkan, itu namanya adopt. Kalau adapt ya, adapt itu berarti ada yang Anda ubah ya. Mengadaptasi. Jadi ada yang harus Anda ubah. Misalkan ya di luar negeri itu beda dengan di kita, ya ada yang Anda ubah, silahkan. Nah, itu penting. Ya. Ini semua mengadaptasi nih, Pak. Nah, Bu ya. Jadi saya anjurkan nanti Anda juga mengadaptasi, instrumennya sudah ada. Kalau yang adaptability dan engagement, motivation, kemudian ada lagi tadi penalaran spasial, anxiety, kecemasan, semua sudah saya siapkan. Anda tinggal apa ya? Tinggal kerjain ya. Nah, semua udah saya siapkan. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, kemudian jadi itu ya, ada yang di metode itu ada partisipan dan prosedur pengambilan datanya dari partisipan itu dari bagaimana caranya. Kemudian ini pengukurannya bagaimana. Jadi dijelaskan adaptability itu dari berapa item. Di sini dijelaskan ada 9 item terdiri dari berapa faktor, pakai skala Likert 1 sampai 7, ya kan? Dijelaskan juga dari studi sebelumnya itu bahwa Martin itu menguji dengan pakai analisis konfirmatory faktor analisis dengan reliabilitas yang memadai misalkan. Ya, yaitu adalah 0,89. Itu reliabilitasnya milik si Martin dulu. Nah, nanti Anda uji coba, bukan uji coba ya, Anda nanti lihat reliabilitasnya apakah sama. Nah, kalau reliabilitasnya sama berarti instrumen ini itu digunakan di sini juga konsisten. Kan reliabilitas itu kan konsisten. Nah, itu instrumen. Ya. Kemudian apalagi yang ada di bagian metode ini masih instrumen ya, degree completion. Jadi yang mahasiswa, ini mohon maaf tadi kelompok 9 atau kelompok berapa tadi, usahakan nanti mendapatkan data berupa IPK juga atau IPS lah paling tidak ya. Atau nilai akhir yang matematika ya. Nah, kalau ini dia pakai apa ya ini? Nah, ini saya belum baca secara detail ya. Nah, kemudian apalagi data analisis ya. Data analisis. Nah, di sini dia bahas reliability, mean, standard deviation, were all compute using SPSS. Nah, dia mengatakan reliabilitas, mean, standar deviasi itu menggunakan SPSS. Sama dengan pertanyaan kelompok 1, bagaimana profil kemampuan beradaptasi? Ini kan deskriptif. Ya, analisisnya kan tadi hanya mean, standar deviasi standar, kemudian mungkin tambahi apa kayak rank atau apa gitu. Nah, untuk deskriptif. Nah, kemudian ini kalau ini ada analisis tambahan untuk menganalisis ini ya. Oke, pokoknya ini analisis. Nah, kalau hubungan biasanya pakai korelasi, kalau pengaruh itu biasanya pakai kalau survei biasanya pakai regresi, tergantung regresi ganda atau sederhana atau bagaimana gitu ya. Nah, makanya sangat ringkas kalau di bagian metode itu. Makanya saya bilang saya dulukan dulu deh daripada karena bagian yang paling mudah itu bagian metode. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke yang tadi. Nah, jadi mau penelitian eksperimen,
saya kemarin sudah menyontohkan ya, eksperimen itu apa saja, survei itu apa saja, case study apa saja, ada juga textbook research itu apa saja. Nah, itu tidak terlepas dari ini ya, desain ini tidak wajib ya. Nah, kecuali ya, kalau metode yang Anda gunakan itu memang sangat asing didengar. Misalkan Anda menggunakan scale development study misalkan. Apa wi ora ngerti aku. Nah, kowe jelaske ya. Kalau misalkan hanya survei, eksperimen itu udah pada tahu. Jadi, apakah wajib dijelaskan? Enggak harus. Apakah boleh dijelaskan? Ya boleh-boleh aja, tetapi wasting time ya. Waktunya terbuang. Siapa partisipannya? Itu penting ya. Kalau Anda melibatkan orang itu siapa partisipannya? Ya. Nah, kalau di survei itu penekanannya lebih ya di partisipan ini ya. Detail banget survei itu ya. Kalau partisipannya ya. Kalau eksperimen mungkin ini case tadi juga. Nah,